Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dengan saya, Muhammad Yusuf Huseno dari Teluk Furutse. Saya akan membahas sedikit tentang soal yang sudah 1 bulan yang lalu saya sehat. Alhamdulillah pasiennya udah pulang, ya. Ya, walaupun memang masih masa penyembuhan ya, masih proses, ongoing proses ya. Ini akan saya share sedikit tentang pasien kita di sini. Beliau memang usianya udah lanjut ya, 88 tahun, berat badannya 45 kiloan. Kurang lebih sudah 2 minggu ini sering sesak ya, dan sesaknya memberat semalam. Dan semalam itu juga ada rasa berdebar gitu. Tidak ada keluhan nyeri dada, ya. Berat penyakit dahulunya hipertensi terkontrol dengan amlodipin, itu aja. Ini adalah seperti waktu di UGD, di monitor, tampak iramanya jelas bukan sinus ya, iramanya adalah suatu atrial fibrilasi karena kita lihat ada R ke R yang tidak teratur, ya, irregular. P-nya nggak jelas ya, RKL tidak teratur, P-nya nggak jelas ya. Tapi semua yang ada di monitornya harus dikonfirmasi dengan apa namanya PKG 12 lead ya. Heart rate-nya berkisar sekitar 100-an, 107, di atas kadang-kadang di atas 110, saturasinya agak turun. Hmm, tensinya masih cukup baik. Dan kemudian kita ECG 12 lead ya. Yang kita dapat iramanya irama atrial fibrilasi ya. Kita jelaskan irama atrial fibrilasi dengan R yang irregular. Irregular. Ini pendek, 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 panjang, pendek, 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 pendek. P-nya nggak jelas ya. Ya, titik, 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 titik. Agak panjang sedikit, agak panjang sedikit. Atau kita lihat dari sini. P-nya sini nggak jelas. Tapi memang beliau ini kayak hampir sama ya di sini ya. Ya, hampir sama. Ini yang agak panjang. Tapi ini pun yang agak panjang di sini, dengan di sini juga berbeda. Jadi kalau mau ngomong ada pola itu nggak ada pola. Tapi memang ketika kadang-kadang terlalu cepat, AF yang agak terlalu cepat itu kadang-kadang kita berpikir, apa ini anu ya, SVT ya misalnya. Ya. Tapi kalau kita lihat ini nggak ada pola, walaupun ini kayaknya hampir sama, kayaknya hampir sama. Tapi sebenarnya berbeda sekian mili ya. Tapi yang panjang pun ini nggak ada pola ya. Ini sama ini berbeda. Jadi ya, dan jelas bukan SVT ya, itu pasti. Sinus jelas enggak, karena kita mau melihat cari P juga nggak ada. Jadi ya, satu-satunya yang paling pas menurut saya ini adalah atrial fibrilasi, rapid respon. Dan yang khas adalah kita dapatkan ST elevasi di 2, 3, dan AVF. Ya, kita curiga ini suatu STEMI anterior, dan kita yakin bahwa ini STEMI inferior karena apa? Karena ada ST depresi di 1 dan AVL. Tapi lihat di V5, V6, ya, sama V6-nya ini, V5-nya masih nggak terlalu ya. V6-nya ini jelas ada suatu ST elevasi juga di inforola lateral sebenarnya. Tapi yang V1 sampai V4 itu R-nya nggak naik sama sekali. Memang ada gelombang R, tapi tidak ada gelombang Q. Jadi kita tidak bisa bilang ini suatu old myocard infarct. Tapi ini adalah poor airway progression yang uh, kemungkinan dulu sudah ada event lama di sini, old myocard infarct di sini. Ya. Nah, ini adalah jawaban teman-teman di IG, udah Februari 7, sekarang udah Maret, maaf ya. Ya, kita lihat siapa teman-teman. Ini Mas Imam Hanafi menjawab bukan sinus, rate-nya 138, aksis normal, konsisten,
STEMI inferior dengan AF rapid dan LBBB. Nanti kita lihat LBBB apa enggak. Kalau saya lihat tadi sepertinya tidak ada LBBB ya. Tidak ada RS Raksan atau M-SIP di V5 V6 itu enggak ada. Usulnya oksigenasi, loading di APT, antikoagulasi, digoksin. Jadi Mas Imam ada keinginan untuk mengontrol rate ya, kemudian dilakukan trombolitik. Mas Jerry menjawab AF rapid ya, irregular STEMI inferior. Decompensated valve AF dan suspek STEMI inferior. Sebenarnya bukan suspek ya, karena itu udah jelas ST elevasi. Perlu ACS dan ADAF ini berkaitan dengan rapid ventricular. Jadi kira-kira terkait sama AF-nya apa enggak? Kalau terkait dengan AF-nya maka kita mau melakukan, mungkin akan dilakukan terapi di AF-nya. Perlu dimenangkan risk and benefit kardioversi, onset AF tidak diketahui, dapat berisiko tinggi. Jadi apa yang diusulkan? Furosemide, nitroglycerin, digoksin. Tapi beliau tidak, Mas Jerry tidak ingin mengkonvert ritem, tapi mau mengontrol ritem dengan digoksin. Aspirin, ator, lisinopril, ecobetside, dan lain-lain. SPCP. Oke. Dan Mas Wahyu, reguler, AF rapid, LBBB incomplete, OMI anterior. Nah, ini Mas Wahyu agak miss sedikit tentang IMA-nya ya. Jadi mungkin harus agak lebih detail lagi. Ada ST elevasi. ST segmennya tidak normal, tapi ST elevasi. Nanti kita lihat lagi. Kardiak, ISDN, furosemid, digoksin. Jadi ada intens untuk mengontrol rate echo. Dr. Thomas menjawab dengan AF, ACS, ya, beta blocker, mengontrol rate dengan beta blocker, diuretik. Tapi satu hal, pasien ini dengan kondisi heart failure, akut heart failure. Kita harus hati-hati memberikan beta blocker pada pasien dengan akut heart failure seperti ini. Ya. Spironolactone, NOAC, rivaroxaban, digoksin, 1 tablet, PCI, kan ACS. Jadi ada digoksin, ada beta blocker, ini harus diberikan dengan hati-hati pada pasien seperti beliau. Ya. Satu, kalau digoksin mungkin masih bisa kita pikirkan karena kita ingin mengontrol rate misalnya. Tapi pada pasien ACS itu digoksin ya kalau saya tidak kita rekomendasikan sebenarnya digoksin pada pasien ACS. Ini kan STEMI ya. Kenapa? Karena ya kalau kita mau mengontrol rate yang bagus pada ACS ya evidence base-nya kan beta blocker ya sebenarnya. Cuma kalau pada heart failure gimana? Lah itu yang repot. Akut heart failure. Pada pasien-pasien koroner, intinya gini, digoksin itu kan bekerja dengan meningkatkan contractility. Ya. Padahal pasien kita ini pada kondisi di mana oksigen supply-nya kurang, oksigen demand-nya mungkin tinggi. Ketika kita memberikan digoksin untuk mengontrol plus meningkatkan contractility, maka ketika kita ingin meningkatkan contractility itu, maka kita meningkatkan oksigen demand. Ya. Pasien dipaksa untuk memompa lebih kuat, artinya kebutuhan oksigen yang tinggi, padahal suplainya lagi bermasalah. Jadi hati-hati memberikan digoksin pada pasien dengan iskemik disease yang terutama yang akut, ya harus sangat hati-hati. Mas Hari Putro tadi, aduh kelewat ya, maaf ya Mas, nggak apa-apa ya. Nah ini yang dari IG ya. Nah, ini. AF rapid, loading diabetes, cek enzim jantung dari Mbak Svetlana, Mas Ardi, new LBBB. New LBBB nanti kita lihat. Banyak yang menjawab new LBBB, nanti kita lihat ya. DAPT, reperfusi, nah, AF rapid, diuretik, ACS atau bukan, enzim jantung. Kalau kita udah melihat bahwa ini suatu STEMI dengan ST elevasi di lead 2, 3 AVF, STD berarti di 1 AVL tadi, maka ya sebenarnya kita tidak membutuhkan enzim jantung ya. Ya, kalau kita belum yakin ya beda lagi. Memang satu hal, kayaknya pernah tak upload di YouTube bahwa beberapa pasien dengan usia lanjut itu keluhannya kadang-kadang tidak
nyeri dada, tapi sesak aja. Ya, geriatric patient sering pasien sesak, tidak nyeri dada, tapi sebenarnya suatu ACS. Mbak Aristi ini, oke, amlodipine stop, furosemide, ramipur, bisoprolol, aspirin, perawat ruangan, ya, Mas. Kalau kita duga ACS jangan rawat ruangan ya. Mas Wilson, LBBB incomplete, emphysematos, ya ada. Adakah kemudian masalah LCX? Ya, oke. Kita lihat lagi, Mas Hendro, AF, ST elevasi, STEMI inferior, AF, oke. Aspirin, clopidogrel, bisoprolol, kateter urin, bisoprolol, kateter urin, ya. Pada pasien dengan udem, tungkai, ada ronki, oksigennya tadi ya kadar oksigennya kurang ya. Kita mungkin waktu masuk tadi masih pakai nasal atau malah pakai oksigen ya. Ya kita oksigenasi yang baik. Harus hati-hati pemberian beta blocker ya. Pada akut heart failure maksud saya. Timbangan anti aritmik sesuai saran. Ya pertanyaannya kalau jenengan di depan SPCP-nya tidak bisa dikontak nih. Sebentar. Ini ternyata ini saya percepat dulu. Oke, Mas Adventa, STEMI inferior, primer BCI, perlu tidaknya. Oke, Mas Inisialog, nah ini digoksin, Kemudian yang Mas Dev, Simak 15 mg, gede banget Mas, 15 mg Mas. Nah, Aspilet, CPG, Simak, waduh, 3 langsung ya, Lovenok, waduh, agak temen anunya apa? Pengencer darahnya. Ya. Siti A, Siti Angio, aduh, jangan Siti Angio ya. Kalau kita ACS ya pilihannya ke Cath bukan Siti Angio ya. Oke, Mas Audi, ini AF Rapid konsul SPCP, loading di APT, konsul kardiologis, ya, Mas Riki. CAD two vessel disease. Oke, semiflower, Lovenok, Aspilet, Ticagrelor. Wow, oke. Plus minus pada pasien dengan AF seperti ini pemberian ticagrelor karena kemungkinan pasien ini akan kita berikan antikoagulan ya. Jadi kalau saya sih akan pilih clopidogrel ya, sehingga first mungkin pada awal-awal pertama kan kita memberikan triple ya, aspirin, clopidogrel sama antikoagulan. Nah, itu lebih baik clopidogrel untuk supaya menurunkan bleeding risk. Concor, apakah kita harus memberikan concor? Nanti kita bahas. Kateterin, NT-proPND, troponin, dan lain-lain. Oke. Kemudian ada lagi Mastusiro, ini STEMI infralateral. Nah, ini udah pas STEMI infralateral, tapi ada LBBP-nya. Nanti kita lihat ya, ada LBBP apa enggak ya. Oke, pertimbangan PCI, Mbak Fatma, Mbak Adeline, aritmia, ronsen, Mbak Ferry Yuliani. Ya. Oke. Jadi kita lihat ya. Ada beberapa tamu mengakses dia LBBP. Apakah ini benar LBBP? Atau kita lihat di V1, ini QRS sebenarnya masih 1-2 kotak ya, nggak ada pelebaran sama sekali ya. Bentukan seperti huruf M juga nggak ada. Nggak sih, menurut saya sih LPPP. Tapi di V5 memang ada take sedikit sih ya. Nanti kita lihat ya. Kalau menurut saya kok khas ke arah LPPP belum ya. Oke. Nah, apa yang saya lakukan pada pasien ini? Nah, jadi, saya berikan amiodaron. Kenapa bisa berikan amiodaron? Saya alhamdulillah bisa melihat data EKG 2 minggu yang lalu ketika beliau itu mulai sesak ya. Data EKG 2 minggu yang lalu ketika beliau mulai sesak itu ternyata masih sinus. 2 minggu yang lalu saya masih sesak, beliau masih iramanya masih sinus, sinus manis ya. Sebenarnya pada waktu EKG 12 lead yang lalu itu apa namanya
pasien kan udah mulai sesak-sesak, beliau ke UGD di EKG, tapi masih sinus manis lah. Ya, kita nggak tahu ya, apakah setelah itu jadi STEMI atau enggak, kita nggak ngerti. Tapi yang jelas pada waktu itu masih sinus manis. Kemudian saya tanya ke keluarganya, waktu tadi malam, waktu mulai sesak, itu heart rate-nya gimana? Heart rate-nya ibu itu 60-70 dok, dia bilang gitu. Punya oximeter. Udah dipakein, udah yakin 60-70, yakin 60-70. Nggak sampai 100, nggak ada. 70, 80 ke atas sudah nggak ada. Ya, 60-70 aja oke. Berarti saya yakin bahwa AF-nya ini baru, betul-betul baru. Gitu. Jadi kita menjumpai pasien dengan AF baru, ada ACS ya, STEMI menurut saya, STEMI inferolateral ya, inferolateral, AF baru, akut heart failure. Jadi diagnosanya itu AF, new AF, STEMI inferolateral sama akut heart failure. Jadi inilah pilihan terapi itu sangat penting. Itulah sebabnya kenapa apa namanya anamnesa itu menjadi 80% dari apa namanya diagnosa. Ya, karena sangat penting itu. Jadi saya putuskan untuk memberikan amiodaron, ya. Sekalian pasien saya tawari untuk primary PCI. Saya berikan heparin, ya. Apapun pada pasien AF kan membutuhkan antikoagulan, ya. Dan heparin, pasien ACS juga membutuhkan antikoagulan, ya. Punya clopidogrel. Kenapa saya pilih clopidogrel? Karena ini pasien AF, kayaknya sih besok-besok akan butuh antikoagulan, ya. Kalau ticagrel itu bagus, tapi kalau double dengan antikoagulan, apalagi pasien usia lanjut seperti ini, udah 88, maka risiko bleedingnya meningkat. Ya kita harus ticagrel bagus, tapi juga ada kekurangannya. ISDN 5 mg sebelum mual, primary PCI. Nah, sembari pasien untuk dipikirkan primary PCI apa enggak ya, karena memang saya tahu pasiennya udah usia lanjut dan lain-lain. Kita eko pasiennya ya. Ternyata ya memang fungsi pompanya udah turun banget ini. Turun banget. F-nya udah rendah, global hipokinetik. Berarti dugaan kita jelas ini pasien ACS, anteriornya udah nggak gerak ya kan, karena old myocard anterior tadi dengan suatu apa namanya inferior segmen yang bermasalah. Digoxin sekali lagi pada pasien seperti beliau ini, menurut saya dengan akut infak seperti ini tidak direkomendasikan jelas ya. Karena tadi pertimbangan dari segi kalau digoxin meningkatkan oksigen demand, padahal ini lagi bermasalah. Kemudian beta blocker harus diberikan pada pasien, hati-hati diberikan pada pasien dengan ronchi, ya, udem tungkai. Ini harus hati-hati diberikan. Apalagi dia ini lihat nih, saturasinya juga kurang baik ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya saya tidak ada informasi tentang pasien ini EKG-nya baru, itu saya tidak akan touch AF-nya, gitu. Saya tidak akan melakukan convert rhythm. Control rhythm enggak, ya jelas ya. Convert rhythm juga enggak, gitu. Kalau saya tidak punya informasi tentang berapa lama beliau mengalami AF. Tapi karena saya alhamdulillah dapat informasi bahwa beliau ini apa namanya baru, jadi ya saya kerjain aja. Sebenarnya kalau misalnya tidak ada informasi ya nggak saya kerjain. Oke. Nah, kemudian karena sambil menunggu ini ternyata apa namanya butuh waktu agak lama, troponin jadi itu berarti berapa jam kira-kira? 2 jam ya, 2 jam dari apa namanya
2 jam dari awal tadi ya. Pastinya memang masih mempertimbangkan, saya tahu lah, wajar karena usianya udah sekian, dianjurkan meremeh PCI ya. Saya juga terpaksa cerita jujur bahwa ini high risk dan lain-lain. Oke, elevasinya ya masih ada, agak turun sedikit ya. ST depresi masih ada. Antroponnya memang naik tinggi. Dan pasiennya balik ke irama sinus kalau kita lihat ya. P, 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 P. Nah, di V5, V6, apakah ini teman-teman akan menganggap ini sebagai LBBB? Hmm, mungkinkah ini karena beliau ini old myocard infarct dengan V1, V2, V3 yang gede sehingga di sini jadi agak bentuknya agak seperti ini. Waktu itu sih sampai sekarang saya belum assess sebagai LBBB sih. Oke, jadi akhirnya pasien kita lakukan primary PCI. Ya memang door to balloon time-nya agak mundur ya, karena tadi pasien memikirkan keluarga dan lain-lain, kita pikirkan keluarga. Diskusi lah agak panjang kan ya. Ya. Kita lihat dari posisi AP kranial, ya. AP kranial kita mau melihat LAD ya, terutama ya. Kita lihat di sini bahwa nah ini LAD-nya CTO di sini ya, CTO di sini. Ini tidak nyambung sama sekali, tapi dia ada bridging kolateral sehingga nah ini adalah sebenarnya adalah bridging kolateral ya. Dan dia memberi kiri, sistem kiri ini memberikan ke kanan juga nih, memberikan ke kanan. Artinya kanan sebenarnya juga bermasalah. Left circumflex-nya relatif masih cukup baik ya. Oke. Kita lihat yang kanan tuh. Kalau kiri tadi LAD CTO tapi dengan bridging kolateral, kita lihat yang kanan. Oh, yang kanan apa jenisnya? Subtotal occlusion di RCA nih. Nah ini. Subtotal occlusion di RCA nih. Buntu banget ini. Dan tapi kita lihat di sini klasifikasinya berat. Tadi di kiri juga klasifikasi berat ya. Yang kanan lebih berat lagi dan di sini mampet, hampir mampet ya. Ada flow sedikit banget. Ada mikro channel itu di sini. Klasifikasi berat. Jadi kemungkinan bahwa memang beliau ini kronis di right coronary artery, tapi tiba-tiba dia akut oklusinya kemarin gitu ya. Kemarinnya itu yang kemungkinan ya apakah 2 minggu yang lalu sudah mulai slow flow misalnya ya, akut di sini. Kemudian kita wiring, ya, ya saya. Kita wiring, kita lihat nih, wire kita itu mental dan guiding kita keluar. Ini beberapa kali terjadi. Beberapa kali terjadi. Ini wire kita mental, guiding kita keluar. Ini saya support dengan microcatheter di sini. Tapi alhamdulillah dengan keberuntungan ya wire filter X ini bisa lewat dan microcatheter kita tinggal di sini, kemudian kita ganti dengan run-through Hypercut. Kita run-through Hypercut di sini ya. Tapi ketika masuk balon ini nggak bisa ada, guidingnya keluar nih begitu kita paksakan, ini sudah balon paling kecil ya, tetap nggak bisa. Artinya lesi di sini benar-benar sangat tight gitu ya. Akhirnya ya kita terpaksa memakai rotablator ya. Ya kita tetap sampaikan ke keluarga tentang resiko terkait dengan ejection fraction atau pompa jantung yang sangat rendah, kurang lebih sekitar 20-an persen, 20% kurang. Resiko kontras indus nefropati harus kita sampaikan juga ya. Kemudian resiko event karena AF-nya, resiko macam-macam lah ya. Tetap kita lakukan akhirnya rotablator. Ini paling kecil dulu ukurannya 1,25. Alhamdulillah bisa tembus. Ini belum, tembus nih ya. Kemudian kita ini finishing run-nya ya cukup baik lah, lumayan sampai sini. Tapi kita tahu bahwa di atas ini juga kalsifikasi berat. Kita nggak bisa kita biarin aja di sini. Ya. Kita harus memakai
bor yang lebih besar, ini 1,75. Alhamdulillah kita bisa masuk. Kemudian ini bisa tembus sampai ke bawah. Artinya kita yakin bahwa ini cukup baik gitu. Nah, ini finishing run untuk balon besarnya 1,75. Nah, sampai bawah cukup bagus. Kemudian kita mulailah balon-balon, score flag ya. Kemudian kita Wolverine juga ya. Kemudian kita put stand. Ini stand pertama, kita taruh di bawah. Kemudian kita put stand yang kedua. Ini yang pertama, ini yang kedua. Dengan hasil yang sebelumnya seperti ini, sekarang hasilnya sangat bagus ya, sangat baik menurut saya sih. Nah, flow-nya cukup bagus. Kita memang tidak melakukan iFuse karena masalah cost ya, tapi ini udah cukup baik lah sampai belakang tuh bagus tanpa ada komplikasi. Jadi secara prosedural kita berhasil. Nah, problemnya adalah ketika sampai di pasca tindakan itu pasien AF lagi, pasien AF lagi. Sehari setelahnya itu pasien AF lagi, tensinya cukup baik tapi AF lagi, new AF lagi, new AF lagi. Obatnya cepat. Pasien sebenarnya cukup stabil waktu itu. Tapi ya manusiawi kita kepingin mengkonvert kan ya, konvert pasien ini menjadi sinus lagi karena kita berpikir bahwa ini kan new AF kemarin udah berhasil nih dengan amiodaron, coba ini tak convert lagi gimana? Kita coba convert. Ternyata itu adalah bad decision. Kita memberi lagi amiodaron IV, kita berikan lagi. Apa yang terjadi? Beliau balik menjadi sinus, bahkan akhirnya bahkan sempat arrest ya. Maksud saya sinus arrest dengan junctional escape rhythm ya, dengan heart rate yang sangat lambat. Ketika 55 Hz sinus nih, ya. Ini kalau tidak salah udah sinus nih, tapi tensinya jadi turun banget. Tadi padahal pada waktu AF tensinya masih baik. Tapi ketika beliau jadi sinus, malah jadi 84/52. Tujuan kita bagus, kita ingin mengembalikan beliau ke fungsional aslinya sebagai irama sinus itu. Tapi ternyata irama AF ini menurut saya ternyata adalah mekanisme kompensasi dari masalah. Masalah pada waktu itu memang kreatinnya udah agak naik. Pasca tindakan kreatinnya agak naik. Kemudian ini apa namanya? Malah menjadi sinus arrest. Artinya turun sampai 31 walaupun ini dengan inotropik ya. Norepinephrine itu bahkan kombinasi dengan dopamin karena hadrinya yang turun. Akhirnya pasien saya biarkan AF saja. Setelah drama tadi jadi sinus balik AF, udah saya tidak lagi mengkonvert pasien ini menjadi sinus lagi. Pulang dalam kondisi AF. Ya. Jadi akhirnya pada waktu pulang on clopidogrel, aspirin dan apixaban. Ya. Karena beliau dengan AF. Ya obat-obat heart failure seperti biasa ya, ada Arni dan lain-lain. Jadi pulang itu dengan heart rate ya sekian ya, reguler, tensinya ya mepet-mepet karena kita berikan obat macam-macam. Ya. Tapi cukup baik. Nah, ini sebenarnya ada beberapa yang bisa dipelajari, cardionic shock, ini ada AF rapid post PCI dan lain-lain di YouTube. Juga tentang ACS ya, what's the best we can do in non PCI center ini bisa dipelajari. Begitu juga dengan tata laksana pada pasien AF. Apa yang harus kita lakukan? Itu juga ada di YouTube saya ya. Oke, semoga apa yang saya berikan bermanfaat. Kesimpulannya adalah kita harus mengidentifikasi ACS pasien. STEMI pasien tidak menunggu troponin ya, karena kita harus melakukan ASU. Cuma trombolitik pada usia 88 kok kayaknya sih enggak ya. Bleedingnya tinggi banget. AF to convert
to control or do nothing. Itu harus kita pikirkan tuh, yang mana yang harus kita lakukan tuh. Ya, kita harus tahu pasiennya. Nah, itu penting. Tadi kita merasa oh ini kita balikin lagi karena kita tadi sudah kita convert rhythm bagus kan, ternyata nggak bisa itu. Ya. The big question is sometimes we don't know ourselves gitu ya. Ini agak so we have to treat them like that.